Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang telah masih semangat ya menuntut ilmu pada mata kuliah matematika bisnis ini. Kemudian saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada rekan saya. Di sini ada Mas Alim yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk menemani kalian belajar di kelas seperti itu. Jadi kalian bisa tanya jawab dengan beliau atau langsung dengan saya tidak masalah. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan 3. Kita membahas mengenai deret hitung dan deret ukur serta visualisasinya menggunakan Excel. Sebelum kita beranjak lebih jauh, ada satu quotes yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya. Millions saw the apple fall, but Newton asked why. Jadi di sini Bernard Barons mengatakan bahwa jutaan orang melihat apel jatuh, hanya melihat apel jatuh. Tapi satu orang, Newton, itu menanyakan mengapa, mengapa apel itu jatuh. Nah itu menjadi pondasi ilmu pengetahuan untuk kita menjawab masalah-masalah yang ada di dunia ini, kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa menanyakan mengapa, mengapa saya perlu belajar matematika bisnis dan coba kalian cari jawabannya secara objektif. Nah, sebelum masuk lebih jauh terkait dengan deret hitung dan deret ukur, saya akan menyampaikan beberapa pendahuluan. Mungkin langsung saya statement dalam pembahasannya. Di sini yang pertama yaitu deret merupakan kumpulan bilangan yang tersusun secara teratur. Di sini ada kata kuncinya ya. Teratur memiliki urutan dan hubungan tertentu antar anggota barisan. Nah, jadi urutan dan hubungan ini itu harus diperhatikan. Jadi deret 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini deret. Nah, ini berarti dia satu ini posisinya di urutan pertama. Urutan pertama. 3 itu berada di urutan 2. Nah, deret 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu tidak sama dengan deret 1, 5, 3, 7, 9, 11. Kenapa? Karena urutan 5 dan 3-nya berbeda. Jadi ingat, deret itu urutannya dilihat. Beda dengan himpunan. Himpunan. Himpunan dari himpunan dari 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu sama dengan himpunan dari 1, 5, 3, 7, 9, 11. Kenapa sama? Karena himpunan tidak melihat urutan. Bedanya itu. Nah, kemudian bilangan-bilangan dalam sebuah deret dinamakan suku. Ini suku pertama, suku kedua, yang 5 ini suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Seperti itu. Nah, berdasarkan jumlah suku-sukunya, deret dibedakan menjadi dua, yakni deret berhingga dan deret tak berhingga. Jadi ada yang deret berhingga. Berhingga itu contohnya misalkan 1, 2, 3, udah gitu aja. Kalau yang tak berhingga, contohnya itu 1, 2, 3, sampai seterusnya. Biasanya kalau sampai seterusnya, notasinya titik-titik-titik. Kemudian, deret itu ada yang deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Deret hitung dan deret ukur itu akan kita pelajari, sedangkan untuk deret harmoni, itu bentuknya seperti ini. 1, setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan seterusnya. Ini namanya deret harmoni. Seperti itu. Oke. Nah, ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Pertama, deret hitung. Kedua, deret ukur. Kemudian yang ketiga, penerapan deret dalam ilmu ekonomi. Deret hitung maupun deret ukur itu saya kasih contoh penerapannya semua. Nah, pertama, deret hitung ialah
deret yang berdasarkan operasi penjumlahan. Notasi dari deret hitung ialah U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. UN disebut sebagai suku ke N dari suatu deret hitung. Suku pertama yaitu U1, dikenal dengan nama A. Jarak antar suku yang berdekatan atau perbedaannya atau yang berbeda, perbedaannya itu dikenal dengan nama B. Jarak antar suku yang berdekatan, perbedaannya itu dikenal dengan nama B. Nah, contohnya ini. Oke, mungkin saya akan mengulas contohnya lebih detail. Nah, ini. Oke. Nah, kita punya contoh deret hitung sebagai berikut. Yang pertama ada 7, 12, 17, 22, 27, 32. Nah, di sini berarti yang dimaksud dengan A itu ini. Ini A atau U1. Kemudian perbedaan antar suku yang berdekatan itu pasti sama, ada polanya. Ini polanya 5, 5, 5, 5, 5. Nah, ini sebagai B. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita akan mencari jumlah ya. Ketika kita akan mencari jumlah n suku yang pertama dari deret hitung itu dinotasikan dengan apa? Sn. Misalkan kita mencari apa? Jumlah 5 suku pertama. Berarti kita kan akan menuliskan seperti ini. Kalau secara manual 7 tambah 12 tambah 17 tambah 22 tambah 27. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Itu kalau saya tulis dalam bentuk U, berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Seperti itu. Nah, kemudian kalau saya notasikan dalam bentuk notasi matematika, sigma UI. Namanya UI. I-nya dari mana? 1 sampai 5. Nah, kemudian kalau saya buat dalam bentuk simbol S, sum, berarti S5. Saya nulisnya S5. S5. Jadi, penulisan bisa dengan mendaftarkan anggota-anggotanya seperti ini. Bisa juga dengan menggunakan sigma atau simbol S. Penggunaan sigma atau simbol S akan lebih sederhana ketika kalian diminta untuk menjumlahkan 100 suku pertama. Kalian nggak mungkin menguraikan satu persatu. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada dua rumus yang harus kalian perhatikan. Jadi rumus UN dan SN. Saya yakin kalian semua pernah mendapatkan rumus ini. Ketika kalian itu ya belajar di jenjang sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi, misalkan deret yang tadi, saya punya deret hitung 5, 7, 9, 11, 12, 13, dan seterusnya. Nah, di sini saya punya deret hitung 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Saya jelas dapat informasi A-nya 5, B-nya itu bedanya adalah 2. Nah, ketika saya ada permasalahan untuk menghitung berapa nilai suku ke 51, nah, maka saya tidak perlu menguraikan sampai ke 51. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 51 itu nggak perlu. Jadi saya cukup pakai formula U51. Berarti A plus N-1 B. A-nya berapa? 5 plus 51 kurangi 1 B. Berarti
5 plus 100. Jadinya 105. Begitu pula untuk mencari jumlah ya, jumlah 51 suku pertama. Jadi ketika saya ingin mencari, sebentar, mungkin ini saya perkecil. Nah, kemudian ketika saya ingin mencari jumlah 51 suku pertama, maka saya juga tidak perlu mendaftarkan dari awal sampai akhir, cukup menggunakan S51. Apa rumusnya? N per 2, 2A plus N-1B. Seperti itu. Nah, N-nya berapa? 51 itu yang kita cari. 2 kali A-nya, 5 ditambah 51 min 1 kali B. Dikalikan B, oke. 51 bagi 2, ini 5 kali 2 ya, bukan 25. Berarti 10 ditambah 100. Nah, berarti 51 per 2 dikali 110. Berarti ya 110. Ini bisa coret 55. Oke. 51 dikali 55. Berarti 5 25 5 25 5 25 0. Bentar. 51 55 5 25 5 25. Nah, 5 0 8 2 2805. Kalian bisa ngitungnya pakai Excel. Seperti itu. Mau ngitung manual gak apa, pakai Excel juga gak masalah. Oke, itu terkait dengan deret hitung. Dan ini contoh soalnya. Diketahui deret hitung sebagai berikut. 1, 4, 7, 10, 13. Tentukan nilai A, B, U20, S20. Dan visualisasikan deret tersebut. Jadi A sama dengan 1, B sama dengan 3. Kita tahu ya, perbedaannya 3. Ketika mencari suku ke-20, maka tinggal memakai rumus UN. Kita akan mendapatkan U20 sama dengan 1 plus 20 min 1 kali 3 sama dengan 58. Kemudian kalau kita mencari jumlah 20 suku pertama, berarti kita pakainya SN. Nah, nanti akan mendapatkan 590. Terus bagaimana cara memvisualisasinya? Nah, kita akan menggunakan Excel. Di sini coba kalian perhatikan. Di sini berarti ada nilai N. N itu berarti ibaratnya barisannya ya. UN, ini suku ke N. UN berarti suku ke N. Kemudian SN itu berarti jumlah N suku pertama. UN berarti 1, N-nya 1, 2, 3. Misalkan tadi sampai 20 ya, berarti saya bikin barisan sampai 20. Nah, ini masih 19, 20. Oke. Nah, rumus UN apa? UN rumusnya A plus N min 1B. A-nya berapa? 1, B-nya 3. Oke. Kayak kalian tulis dulu sama dengan. Berarti rumusnya apa? A plus N min 1 B. Dengan A sama dengan. Ini saya kopas saja biar informasinya dapat. Nah, kayak gini. UN berarti sama dengan A. A-nya 1 plus N min 1. N-nya mana? N-nya sapi. N min 1 dikali B. B-nya berapa? B-nya 3. Udah di enter aja. A plus N min 1 B. Oke. Kemudian tarik ke bawah. Kita akan mendapatkan yang pertama 1, kedua 4, sesuai, ketiga 7, 10, 13, sampai ke bawah. Itu 58. Nah, kemudian SN bagaimana menghitung SN? Yang pertama itu S1 itu ini.
Jadi S1 itu sama dengan U1. Kalau nyari S2 itu sama dengan yang atas U1, yang S1 ditambah U2. S3 berarti S2 ditambah U3. S4 berarti S3 ditambah U4. Kayak gitu aja. Kan udah rumus semua ya ini ya. Kayak gini rumus semua sampai ke bawah. Tapi karena kalau kalian bikin sampai ke bawah terus, itu mungkin kurang efisien, menghabiskan banyak waktu. Jadi karena udah kalian rumuskan S sebelumnya ditambah U yang kita cari, maka tinggal diklik aja tuh. Nanti akan muncul seperti ini. Dan nilainya sama. S20 juga 590. Seperti itu. Nah, sekarang kita hapus ini. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya. Caranya bagaimana? Di sini kalian blok sampai ke bawah. Kalian blok sampai ke bawah. Kemudian insert. Kalian pilih chart. Chart yang scatter. Chart yang scatter. Nah, di sini akan muncul grafiknya. Ini adalah apa namanya? Grafik UN dan SN deret hitung. Nah, ini. Kalau kalian perhatikan juga, di sini yang meningkatnya cukup pesat itu adalah grafik jumlah suku KN. Ya, karena menjumlahkan suku-suku setiap sukunya. Sedangkan kenaikan pada UN terjadi tapi tidak tinggi ya, tidak tinggi. Tidak tinggi. Nah, grafiknya sebagai berikut. Bisa kita lihat ya. Nah, kalau kalian gambar pakai Excel seperti yang tadi saya contohkan. Oke, mungkin itu terkait deret hitung. Selanjutnya kita akan masuk ke deret ukur.